Bisa timpuk-timpukan kalau di real kan. Kalau di real dia nggak berani ketemu. Aku udah minta berani. alamat, nggak berani. Kalau di real dia nggak akan berani, dia cuma gede bacot doang. Nggak berani. Maulan ini ngapain Maulan? Mau Dulu berangkat lucu. kerja, Sen. Dulu ada lucu, dia minta di kubu kalian kayaknya waktu masalah NM. Dia klaim mobil rusak. Mobilnya rusak, mobil yang apa tuh warna putih kan, remuk gitu. Aku cek. Jadi kan aku udah tahu sifat dia, kan aku kenal dia betul-betul baik lah, kenal dia kan, tahu aku kelakuan di TikTok dia ini kan. Jadi aku cek di Google, ketemu dicomot dari Google. Kurang ajar ya. Dulu gitu juga, mau lapor polisi, ngancem-ngancem teman kami gitu kan. Dia upload foto di komel TikTok dia, lalu aku screenshot, aku cari di Google, ketemu lagi di Google, rupanya kantor polisi di daerah Sulawesi mana diambil dia. Itu kelakuan dia tuh kayak gitu mah, huru hara, musuh, bikin perkara, ngancem-ngancem. Saya kasihan para perempuan yang kasihan, yang nggak ngerti gitu loh. Kalau kita kan ngerti, kalau yang nggak ngerti gimana? Apa nggak nangis-nangis perempuan dibikin dia kalau digitukan? Ya nggak? Coba lah kalau kalian berani nasihatin dia, kalau kalian berani. Pasti kalian nggak berani kan? Takut kena hantam, kena maki. Yang bisa nasihati dia cuma Maires. Oh, ya betul. Eres lah itu yang turun tangan tuh. Cuma Maires yang bisa nasihati. Maires. Ngantuk Maulan, ngantuk. Apa? Lu mau bayar aja. Lu kan banyak usaha di Bandung. Ya. Putri. Kalau kompre itu ini dicek dulu kan ini aneh. Nah, ini dicek dulu apa langsung ini dulu apa nama enggak? Cek dulu ya. Pada diam. Di sini di buku itu ada. Perdata. Kalau nggak di dalam itu loh. Ada. Si Obet ini lagi berak kayaknya. Apa mak? Mak nggak ngomong sama siapa? Si Obet lagi berak kayaknya. Nggak tahu, dia lagi tengkurap dia. Lagi tengkurap dia. Keberak ke Obet. Obet, keberak kau. Nah, kan bener kan keberak dia kan? Iya. Berak. Keberak dia. Mana si Dedi?
Jadi ini mungkin Mana ke si koma Dedi? lain. Ke koma lain Enggak. kali. Ini aku undang lagi. Pulang belum tidur loh mak aku. Kok belum tidur? Kau pun ada gila-gilanya, Obet. Kau tuh tidur dulu, udah cukup tidur baru kau komal. Tadi nggak tidur langsung berangkat bersih-bersih biasa. Ini perempuan. Perempuan. Istirahat, tidur, jangan dicampurkan urusan di koma sama kehidupan pribadi. Jangan ada nanti jadi penyakit. Kamu kenal? Kenal. Mau kan seru-seruan, cari duit, cari koin. Apa Pak? Bapak mau ewang saya Pak? Sini Pak. Nama Obet katanya. Kenapa? Ini ya. Maires, apa pembahasan? Akhirnya tidur. Anjing kan tidur lagi di sini ya. Tahu ya Maires. Tapi aku herannya gini loh, Uma sama Bang Sentet itu. Jadi hal-hal kecil itu selalu dibesar-besarkan. Selalu dilontarkan kata-kata kotor yang memang kurang pantas. Itu yang aku paling sampai sekarang tuh paling nggak suka itu. Ya namanya Nanti kalau misalkan namanya orang tinggal di hutan, Obet, wajar lah. Jadi nanti kalau misalkan umpamanya udah tahu kebenarannya, udah tahu aslinya, tapi dia pantang untuk minta maaf. Kalau misalkan udah tahu nih dia salah nih, udah tahu, oh gua salah, tapi dia tidak pernah minta maaf, yang itu yang aku bingung. ya namanya orang tinggal di hutan. Namanya orang di hutan itu kan munculnya nggak ada kata keramanya. Tapi selama sama aku nggak pernah ada masalah sih. Nggak tahu kalau di belakang dia jelekin aku. Enggak, gini loh. Masalah yang aku lihat ini adalah kecemburuan sosial dan iri hati, iri dengki, itu yang akan menimbulkan masalah. Itu aja. Ya, gua nggak pernah nggak suka sama lu fans. Gua suka sama lu, gua sama Maires. Kapan gua dari hati gua benci sama dia, nggak pernah. Apalagi sama Maulan yang gua hormatin. Orangnya aku mah orangnya cuek loh, terserah orang mau mana ke sana bodo amat, mau ngapain, yang penting jangan nyenggol aku gitu loh. Kayak sama si Ira gitu, gue tuh rasa sayang gue sama si Ira itu sebenarnya nggak usah diomongin, tanpa gue ketemu aja gue tetap sayang, walaupun gue baku hantam sama dia, tapi jujur gue sayang sama si Ira itu. Aku tuh di sosmed itu bukan cari keributan, gua mencari pertemanan, sahabat, saudara gitu loh. Susah dari saudara susah, dari teman aja susah, apalagi dari saudara. Ini gua aja 3 tahun tergantung gua di ininya TikTok. juga sih, tergantung orangnya juga. Sebenarnya untuk mencari saudara itu gampang, cuman untuk mempertahankan tali persaudaraan itunya yang susah. Ya kan Uma? Iya, benar. Untuk bersaudara dengan orang lain apapun itu gampang, kita tinggal bilang aja kita saudara ya, mulai sekarang kita saudara, tapi untuk mempertahankannya itu yang susah, karena mempertahankan itu butuh kepercayaan, Aduh, kalau Rani yang nyenggol, gua ketulian. gua tindih. Tapi kan selama ini karena lu nggak pernah vokal, satu lu nggak pernah vokal, kedua lu nggak pernah nindung, jadi lu aman. Apa sih? Apa? APN potong nggak dengar, maksudnya APN kepotong nggak dengar. Kata si Rani itu kalau dia nyenggol gua kayak mana, Andre, katanya kayak gitu kan. Kalau gua timpa, kata gua. Si Ayu masih tidur dia, soalnya jam 4 jam 5 dia masih DM aku, Mami Obet
Kau lab, kau gila ini aku lab jam 4 pagi, gue bilang. Karena dia libur, Uma libur nggak? Francis kan berapa? Bet, kamu mau pisang nggak, Bet? Bet, Hah? pisang. Nggak suka, bentuknya nggak suka. Aku sukanya yang kepalanya besar. Kamu 108 dikurang Kalau kerucut kayak gitu aku nggak suka. 67 Kerucut kayak gitu aku nggak suka. Mohon maaf. 11. Apalagi dengan bule-bule, ya bule-bule itu kan nggak pernah disunat. Oh iya ditambah ya, ditambah. KRS sih udah Uma punya ubat disunat nggak sih, Uma? yang sekarang, semester sekarang. Di mute. Bang juga bang. Sunat obat haram. Oh, umat Islam. Umat Islam. Iyalah obat haram. Oh, enak yang memble, pomom. Ih, yang memble. Gak enak. Dijulat-jalit begini. Maksudnya kayak gini loh, Rani itu kayak gini loh ya. Sodau kau Punya ya. Rani gini. Di jurnal. Udah ngeduel. Lalu kalau udah jadi event cari target yang administrasi kita ulang iya Andre masih kenceng, udah 4 tahun nggak dipakai. Aduh, kering ngoy. Kenceng. Garing, dia mah garing. Ini gue pengen ngebahas Nikita Mirzani loh. Iya loh. Ya panggil narasumbernya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Bude Ayu belum bangun-bangun. Narasumbernya siapa narasumbernya? Aku udah nggak tahu sekarang narasumbernya siapa yang menyuarakan Nikita Mirzani. diupload ya. Udah, ayo bahas Ya. Nikita, bentar lagi gue naik. Ayo cepetan. Meira juga kayaknya tidur deh Meira. Soalnya Meira sama aku teleponan sampai jam 7. Nggak usah bahas-bahas di kita kan. Beda pagi. Kita nggak ada pembahasan kita nggak ada. Ye, kenapa Meira? Kenapa kalau Allez. Monte dans les escaliers. kenapa Meira? Super, merci, super. Hey. Allez. Bisinya kok begini amat? Halo, Ira Mastura. Apa cerita, oi? Pembahasan tentang Nikita Mirzani. Yang tua ya. Obet kan tahu aku. Nanti awak diserangkit dulu katanya bukan fans Niki. Tua ya dia. Masturo mana somasinya belum Siapa yang nyampe Ira Masturo nyampe kemana Pak itu somasinya Ira Masturo capek. Pemain Resko Oh, masih siapa Ira? itu siapa Oh, di masih samping? siapa ya? Makanya kalau nggak tahu alamat itu jangan sok-sokan. Enggak, kau mensomasi siapa Ira? Yang ngisi.
Hah? Ira, kau somasi siapa? Mana tahu aku, tanya aku pula. Kasih si Maire, nggak jelas. Kalau orang mau somasi itu Itu mak di mana berurusan itu? sama undang-undang ITE itu guys, undang-undang ITE itu undang-undang paling sedikit, nggak ada langsung ditangkap, langsung diborgol, dibawa kayak kriminal, itu nggak ada. Itu pun butuh lama prosesnya, jadi jangan Tanya ada tamu tuh. dibawa. Nah, jebak gue nih. Apa? Bisnisnya di dalam. Ulan lihat ada bule di belakangmu, lihat Mak Ulan sama bule. Langsung kabur. Obet inilah pansos mulu loh. Apa yang gua pansoskan? Kok pansos suami. Ulan? Kata Helena apa? Obet inilah pansos mulu. Dia kalau pansos pengikutnya banyak. Kalau lu di sini ngapain? Lu di sini pansos apa enggak ya? Pengikut lu dikit banget, 390 orang. Berarti lu yang pansos bukan Obet, bodoh. Bodoh. Iya enggak kan udah beres. Kadang-kadang orang kata-kata nggak punya otak emang. Sudah lemah. Nggak sadar diri, nggak tahu diri. Juni dan sudah ya. Ini bulan apa nih? Mei. Kesempatan lo. Mei kan Kok bisa-bisanya gua dibilang pansos, heran. Mei aja sampai 1 bulan aja. Ya, ini sertifikat. Untuk SKPI loh. Ya. Hendra. Fenomena yang terjadi di dunia pertiktokan huru-hara antara sesama pendukung Nikita Mirzani ditimbulkan oleh Maires sebagai provokator. Tapi nih ya, fans Nikita Mirzani, perasaan lu ketika lu melihat sesama temen, sesama pendukung Nikita Mirzani baku hantam, perasaan lu kayak mana? Sesama teman gitu. Sesama fans. Kalau aku cukup apa ya, kalau sesama ya, kayak umpamanya Meres sama itu sama Obet, gue di tengah. Enggak, perasaan lu melihat drama seperti itu tuh, lu tuh apa, malu atau sedih atau apa gitu loh? Ya iyalah, isinya malu loh. Kecuali kita lawan sebelah, oke lah ya. Kalau sesama itu mungkin malu. Lebih baik aku menghindar. Sama dengan aja. ampun. Terus gini Maires, gua tanya ke lu, ketika ada pertemanan dari circle lawan yang memang nyaman di room kita tapi tanpa membahas kasus, apa menurut lu? Ya nggak apa-apa. Kalau koma ini oke aja. Nggak apa-apa, emang kenapa? Iya, emang kenapa? Kan orang punya hak. Yang penting kita nggak bahas kasus. Kayak gua loh di kubu sebelah sama Encu, sama Mr. Blade, baik-baik. Bu Ani. Yang penting jangan bahas kasus, gitu loh. Itu silaturahmi loh, berteman loh. Jangan kena masalah kasus kita yang istilahnya putus silaturahmi gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Sekarang gue tanya ke Obet, Mami Obet kalau mau diangkat saudara Kak Fitri, tapi tinggalkan semua ini, mau nggak? Meninggalkan semua ini itu termasuk dengan kasus Nikita Mirzani begitu? Iya, semuanya. Tidak. Karena gini Maires, gua akan tetap menghormati seperti ini. Gua akan menghormati siapapun orang itu yang memang kalau nggak ada, ini prinsip gua sekarang ya, sekarang bukan kemarin. Setelah gua melewati huru-hara, badai dan lain-lain segala macam, gua akan menghormati orang-orang yang memang menghormati gue atau berada di kehidupan gue. Gue akan menghormati siapapun itu, tapi tidak mengubah pendirian gue, termasuk dukungan gue terhadap siapapun. Cuman caranya akan gue perbaiki. Yang awalnya gue barbar, yang awalnya gue bilang begini, bilang begitu, menyebut nama dengan bilang nepot dan lain-lain, mencaci maki, itu nggak akan gue lakukan lagi. Kenapa? Karena menurut gue ya seperti itu. Gue lebih setuju, lebih sepakat ketika ada statement yang mengatakan
Lu boleh mendukung tapi tidak boleh membenci. Itu masuk ke otak gue, ke kepala gue. Ya sama lah, gue juga nggak pernah benci kubu sebelah. Tanya lah sama dia orang. Ini jujur ya, gue baru ketemu sama Giton ini baru ini, baru 1 minggu ini. Tapi si Giton ini kan pernah nyawer gue, apalagi melalui transfer. Tapi bukan transferannya yang gue lihat. Gue tanya, lu ngasih gue ini untuk apa? Apakah ada sesuatu? Apakah ada sesuatu? Apakah hanya bentuk saweran, bentuk gift? Gue tanya. Ketika jawabannya bentuk ketulusan dari hati tanpa ada embel-embel apapun, ini hanya sebatas taweran, ya gue terima. Betul nggak? Karena gue nggak munafik di TikTok ini, ya gue mencari koin, mencari duit. Gue nggak munafik, walaupun gue mau dibilang pansos, mau dibilang apa sama orang, terserah orang mau ngomong apa. Tapi tidak akan pernah mengubah pendirian gua akan tetap mendukung Nikita Mirzani dengan cara gua sendiri, termasuk dengan membuat VT menyuarakan Mirzani. Lu kenal sama gue karena gue menyuarakan di VT kan, lu ngeliat video-video gua kan di VT kan, dan gua akan selalu konsisten itu. 1, 2, 3, QWERTY. Iya mak. Jadi benar tidak ada alasan gua untuk membenci, karena gini, karena dari Nikita Mirzani pun tidak ada mengatakan lu harus bermusuhan dengan orang-orang yang menjadi musuh gua, nggak ada. Malah kawan sendiri. Kecuali kalau dari Nikita Mirzani mengatakan, awas jangan sekali-kali kamu komunikasi dengan musuhku, dengan lawanku, dengan siapa itu. Tuh tahu Mak Obed karena kasus Ami. Iya. Jadi gua akan selalu berterima kasih dengan pencapaian gue yang sekarang ini. Nama gue dikenal karena Nikita Mirzani, karena Novi Pratiwi. Sampai detik ini gue masih tetap konsisten, walaupun pendukung Novi Pratiwi digonjang ganjing, dibaku hantam sana sini. Sampai sekarang gue tetap mendukung Novi Pratiwi. Sampai akhirnya gue dipertemukan dengan Novi Pratiwi pada saat bulan puasa kemarin. Bulan puasa kemarin gue ketemu sama Novi Pratiwi, gue diundang untuk berbuka puasa bareng. Si Dayat tadi nemuin lu? Enggak. Jadi. Gak ada. Gue di Obed ini bukan pendukung Novi, Obed ini bukan pendukung Niki. Terserah orang, penilaian orang terhadap gue seperti apa. Sama halnya gue menilai bahwa Nikita Mirzani ini orang baik. Sama halnya. Sebatas kasus, ingat ya, gue ini sebenarnya fans Bunda Korla. VT yang gue sematkan itu adalah VT yang ketika gue waktu pertama bikin video itu terkait Bunda Korla, gue dubbing, gue lip sync VT Bunda Korla. Di situ akhirnya gue dapat follower banyak. VT gue FYP dapat follower banyak. Pada saat itu Nikita Mirzani sama Bunda Korla sedang berseteru. Gue fans sama Bunda Korla, tapi gue tidak membenci Nikita Mirzani. Enggak. Jadi makanya kalau ada yang geng, gue ngebut mulu daripada terkena. Enggak. Beja. Berarti nggak bisa. Baru nyampe sini gua, Bang. Itu dari mana? Dari sini ini chat. Belum ke atas. Satu kan? Belum ke atas. Ada kan di depan itu tadi. Kemarin gue nyoneng rono ke dalam ketemu bininya. Jauh. Kapan Apa kata gue? Dengan kepedean gue. Ya, bapaknya katanya. Nah kalau mau Paidal deh. Paidal. Dia orang tuh pada tidur kayak dia bet ya. Enggak, Mak Ulan lagi di terowongan. Kalau di terowongan dia memang gak ada sinyal. Ini si Bude Ayu belum bangun. Kalau udah bangun beda cerita. Aku lihat juga dia orang tuh sampai subuh sekarang ya. Jabatnya ada
Karena udah kebiasaan selama bulan puasa, Wak. Iya. Itu semua edit ya, Cap. Gue juga udah kebiasaan pola tidur gue itu udah nggak bisa diperbaiki, susah. Ketika gue pengen tidur lebih awal, contohnya gue tidur nih, memaksakan diri gue tidur jam 9, itu jam 12 gue bangun sendiri. Ini saya soalnya papi rumah. Gue paksakan untuk tidur lagi nggak bisa, tembus lah sampai dengan jam 5, jam 6 baru gue bisa tidur. Bangun jam 12. Barang. Coba gimana? Di rumahnya tuh. Susah. Tapi kalau kau mak udah normal. Maksudnya tidur. Gua nggak bisa. Makan pun gua belum bisa lagi berubah ke pola normal. Jam segini gua belum makan. Biasanya gue jam 4 baru makan, jam 4 sore baru makan pagi. Nanti malam gue jam 11 makan lagi, jam 3 kadang gue makan lagi jam 3 malam. Gue nggak bisa berubah pola makan gue pada saat bulan puasa itu. Bekasi bener. Aku kadang-kadang aja, Bet, kalau gak sampai pagi tergantung kawan gitu loh, tergantung kawan gitu kan. Kalau udah asik baru gitu kan. Kalau nggak asik males gua. Males. Buang waktu kan. Iya. Apalagi kalau udah bahas orang gibah-gibah males aku. Ya udahlah, nanti kita lanjut live ya. Gua mau mandi dulu.